Halo dulur mak-mak, kita ketemu lagi setelah sekian lama kita nggak ketemu. Tetap di acara Makna Makan. Hari ini saya sedang ada di Desa Telogo Pucang, Kecamatan Kandangan, Temanggung. Di Telogo Pucang ini mayoritas tanaman yang digarap oleh masyarakat adalah perkebunan kopi. Sepanjang mata memandang itu perkebunan kopi. Tentu juga ada tanaman budidaya yang lainnya. Nah, saat ini saya mendengar info bahwa di Kandangan, di khususnya Telogo Pucang ini ada semacam kebiasaan dari masyarakat yang tidak umum pada umumnya di tempat lain, khususnya di negara kita, negara agraris. Di Desa Telogo Pucang ada kepercayaan masyarakat tentang larangan leluhur untuk tidak boleh berjualan nasi atau membuka warung nasi di tanah Telogo Pucang. Kenapa demikian ya? Terus, jika dilanggar, apa dampaknya? Beberapa tahun silam, sebelum ditemukan cara mengaliri air, di Desa Telogo Pucang termasuk daerah yang sulit air di wilayah Kabupaten Temanggung. Warga harus jalan jauh untuk mendapatkan air. Memikul beban kehidupan. Demi air yang semakin mengucil di telan jalan. Tapi masyarakat Temanggung bergotong royong untuk membantu warga Telogo Pucang mendatangkan mobil tangki air khusus bagi warga Telogo Pucang yang ada di bagian atas. Alhamdulillah, saat ini kebutuhan air sudah tercukupi bagi semua warga. Nah, saya dengar ini Pak, ini di Desa Telogo Pucang ini ada kepercayaan masyarakat gitu ya Pak? Ya. Bahwa di sini tidak boleh orang jualan nasi gitu? Iya. Benar apa Pak? Benar. Itu benar. Bisa diceritakan itu? Ya. Itu sudah warisan dari luhur kita lah, dari nenek moyang kita, bahwa masyarakat kita itu yang ada di Telogo Pucang ini tidak boleh jualan nasi sama dawet. Di lokasi ini, kalau di tempat luar boleh? Boleh, kalau yang penting di desa ini nggak boleh? Di tanah Telogo Pucang ini tidak boleh untuk jualan nasi sama dawet itu. Itu alasannya kenapa? Alasannya karena kalau ngendikani orang dulu itu, mbah-mbah kita itu, jika ada salah satu warga kita kok jualan nasi, maka di situ di daerah itu nanti ada masyarakat kita yang akan gila gitu loh. Gila maksudnya hilang akal? Hilang akal seperti itu. Oh. Yang tadinya mbah seperti itu. Yang tadinya orang normal itu gila. Iya, tapi nggak tahu siapa, bukan dari keluarganya yang menjual nasi ini, orang siapapun. Iya, gitu, siapapun kemungkinannya. Kemungkinan seperti itu. Seperti itu. Nah, itu kepercayaan itu sudah dimulai dari kapan kalau boleh tahu itu? Itu sudah lama ya. Saya kecil sudah dengar lah. Sudah dengar kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian kalau orang sekarang ya, karena sekarang sudah zaman modern, ya, serba digital seperti ini, kemudian orang-orang sekarang memaknai lagi, beda lagi dengan orang-orang dulu. Lebih kepada hal-hal yang sifatnya rasional gitu ya. Ya, gimana itu kalau orang sekarang memaknainya? Warga kita itu kan ya memang mayoritas 90% petani. Ya, petani agraris. Kemudian petani kita itu petani, ada kopi, mayoritas kopi juga, perkebunan, okay. Kemudian jagung ada, kemudian sayuran juga ada. Tapi untuk sawah sendiri tidak ada sini. Di sini tidak ada sawah padi? Padi tidak ada. Tidak ada. Padi gogo pun kurang bagus ini itu. Makanya mungkin mbah-mbah kita mewarisi
seperti itu karena yang pertama karena memang kita bukan penghasil padi. Ya. Kemudian yang kedua mayoritas kita itu adalah sebagai petani. Kemudian orang dulu itu manti-manti kalau sini ada yang non sewu ini ada yang jualan warung nasi ya, yang lengkap dengan paketan dawetnya itu, mungkin mbah-mbah dulu itu manti-manti pada anak cucunya untuk apa ya, karena kita yang pertama sebagai penghasilan petani itu bisa penghasilannya bisa diukurlah berapa lah. Kalau kita kok sehari-hari mau jajan terus konsumtif lah ya, konsumtif itu makannya mau jajan, kita tidak masak sendiri, ya secara logika nanti akan edan sendirilah, gila sendirilah, karena ya bisa kalau pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang lah kalau kita mau jajan terus kita tidak masak. Jadi kalau kita sikapi secara bijak begitu ya, Pak ya, seperti itu bahwa mbah-mbah kita, mbah-mbahnya panjenengan itu sudah memberikan semacam nasihat. Di sini bukan daerah padi kok banyakan jajan. Jadi atau mending uangnya itu untuk hal-hal kebutuhan lain daripada untuk jajan. Kalaupun untuk mau makan ya masak aja sendiri. Oh gitu. Ala kadarnya apa yang kita tanam, yang kita panen itulah yang kita masak. Tapi saya mau nanya ini Pak, ada yang pernah ngelanggar nggak? Akhir-akhir ini ada. Terus efeknya gimana? Kebetulan kok itu juga ada. Itu yang orang gila itu kok ada itu. Ngepasi jadi. Ngepasi atau gimana kok ada seperti itu. Tuh. Tapi yang tadinya tuh nggak gila sebenarnya, sehat-sehat aja. Sehat-sehat saja itu. Normal. Gitu. Normal. Kalau apa namanya? Kalau dibilang gen, kayaknya nggak ada gen itu orang itu. Terus masih yang jualan nasi masih jualan? Masih. Nggak di masyarakat nggak? Ya gimana gitu? Mau negur ya juga ya pekewuh lah ya. Karena itu aturan itu bukan aturan yang tertulis, hanya ya warisan saja lah, warisan budaya dari nenek moyang kita. Kepercayaan jadi dia ya menjaga nguri-uri kabudayaan kalau apalah namanya itu, menjaga amanah gitu ya. Kemudian yang satu lagi setelah itu mbah-mbah kita manti-manti itu, satu lagi manti-manti mbah-mbah kita itu jika ada tamu suguhilah. Saya mau bertamu ke rumah jenengan ya. Paling tidak itu air putih air putih itu sudah. Kalau ada tamu harus itu. Harus itu. Itu ya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita yang memuliakan tamuan itu sudah lazim lah ya. Tapi itu wanti-wanti nenek moyang kita, mbah-mbah kita harus itu ada tamu ya. Kita apa yang kita punya meskipun hanya air putih harus kita keluarkan. Karena perlu ditawarkan ya. Kinara, minum dulu gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Nah, tadi seperti apa yang disampaikan Pak Fakhrudin, bahwa kalau ada tamu di Telaga Pucang itu dipersilahkan makan. Ini luar biasa Pak Fakhrudin memegang amanah dari para leluhur. Nah, kami datang ke rumahnya beliau, suguhan di meja sudah tersedia. Ya Pak Fakhrudin ya. Sambal ya? Ya, menunya sambal. Ini sambal sama greh nih. Bisa diceritakan nih Pak Fakhrudin, ini menu andalan di Telaga Pucang itu apa gitu, apa aja? Menu di rumah saya itu sambal sama greh. Tapi ini nikmat yang nggak bisa didapat di tempat lain ini. Ya. Ini teman-teman, ternyata di daerah kita di Jawa, di Indonesia itu masih banyak warisan leluhur selain yang berbentuk artefak, tapi juga berbentuk pitutur, ya, nasihat-nasihat yang mesti dijaga, mesti diuri-uri istilahnya itu ya, supaya apa sih dibalik itu semua kok mbah-mbah kita berpesan seperti itu, ternyata ada makna-makna dibalik itu. Tetap terus saksikan makna makan, karena makan harus bermakna. Terima kasih Mas Fakhrudin. Oh, mungkin ada hubungannya ya, kenapa di Telaga Pucang ini nggak ada sawah. Mungkin zaman dulu masih susah air. Inilah gambaran kearifan lokal yang banyak kita temui di seluruh wilayah Indonesia. Ya udah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Dah.